Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal di antara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat, para pemirsa ayah bunda TV dakwah Al-Seru yang sama berbahagia, bertemu lagi kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini mendatangkan keberkahan pada perjalanan sisa hidup kita. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Di pertemuan ini insya Allah kita akan sedikit review kembali terkait dengan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan harapan mudah-mudahan bisa memberikan masukan kepada kita untuk memahami konsep daripada perjalanan kehidupan kita. Dengan yang demikian diharapkan bisa memberikan satu dorongan kepada kita untuk melakukan hal yang sifatnya baik, kita istiqomahkan dan kita kerjakan. Kemudian hal yang sifatnya buruk, kita berusaha untuk menyaring dan meninggalkan keburukan yang tidak semestinya dan tidak sepatutnya harus kita kerjakan atau kita lakukan. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah TV dakwah Al-Seru, orang baik, para muhsinin dimanapun berada, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semua dengan sabdanya, man la yarham la yurham. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang kasih sayang yang mesti kita tebarkan di antara sesama kita. Jangan gara-gara permasalahan sepele sehingga membuat kita saling benci satu sama yang lainnya. Padahal kalau kita mau duduk rembuk, kemudian kita mau membahas, ternyata permasalahan yang membuat kita menjadi terpecah belah itu dapat diselesaikan dengan baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, man la yarham la yurham. Barang siapa di antara kita yang tidak memberikan kasih sayang kepada sesamanya, maka dia tidak akan diberikan kasih sayang oleh Allah kepada dirinya. Konsep ini memberikan pengajaran kepada kita untuk selalu senantiasa berhati-hati, jangan sampai kita terlena, terpesona dengan tipu daya syaitan yang menyebabkan diri kita tidak akur, tidak akrab, tidak saling tegur sapa oleh karena sesuatu permasalahan yang barangkali bisa kita selesaikan sebagaimana penjelasan di atas yang sudah kita dengarkan. Saudaraku kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul menegaskan hal yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini adalah merupakan komponen makhluk Allah yang memang harus bersatu. Tidak boleh ada perpecahan di antara kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal di antara kita. Bukan saling membuat onar, bukan saling membenci, bukan saling membuat ketidaknyamanan dalam kehidupan kita masing-masing. Olehnya itu hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka marilah kita mulai membenahi diri kita, mengevaluasi perjalanan kehidupan kita yang selama ini mungkin salah dan keluar jalur yang tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah dan Rasul terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kita lalui dalam mengisi sisa kehidupan kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya kebersamaan yang kita bina dan kemudian terjalin dengan baik adalah merupakan sebuah batu loncatan yang mendatangkan keberkahan kepada diri kita. Maka marilah kita meninggalkan perbedaan, membuang jauh-jauh buruk sangka, sebab Nabi SAW telah memberikan ketegasan kepada kita, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian akan prasangka buruk, karena prasangka buruk itu melahirkan kedustaan pada pemikiran kita. Dan konsep yang demikian itu akan memberikan ketidaknyamanan dalam pergaulan kehidupan kita dengan sesama kita, oleh karena kita membenci orang dan melakukan kedustaan karena kebencian kita kepada orang tersebut. Tidak ada salahnya untuk kita saling memaafkan satu sama lain, dan mari berpegang teguh dan bahu-membahu untuk saling tolong-menolong, mencari solusi agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang harmonis, kehidupan yang penuh dengan keceriaan, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan oleh karena kebersamaan kita dalam menjalani kehidupan kita. Kalau ada permasalahan yang sifatnya bisa kita selesaikan, maka selesaikanlah dengan bijak, dengan baik, agar semua berjalan sesuai dengan konsep kehidupan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita dan bisa membuka pemikiran kita bahwa permusuhan di antara kita tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kita terpecah belah hendaknya kita rajut kembali, kemudian kita perbaiki, dan kita secara bersama-sama melakukan aktivitas kebersamaan dalam menggapai keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah bersama untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, maka syaitan laknatullah akan menjauhi diri kita oleh karena kita menjalankan apa yang dimau Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, yang dengan itu akan memberikan kebahagiaan hidup kepada diri kita dunia dan kelak di akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.